Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan menyertai setiap kita. Hidup kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan mengawali hari yang baru pagi ini bersama dengan pertolongan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawari 13 ayatnya yang ke-15. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dengan segenap orang Israel dan Abia serta orang-orang Yehuda. Puji Tuhan, kita belajar satu tokoh namanya Yerobeam. Yerobeam adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel, di mana di masa pemerintahannya Yerobeam memiliki 800.000 tentara pilihan yang siap untuk melawan para musuhnya, menaklukkan bangsa-bangsa musuhnya. Demikian juga dia memiliki strategi yang jitu untuk mengalahkan dalam peperangan. Pada waktu masa pemerintahannya ini, Yerobeam pelan-pelan menyingkirkan imam-imam keturunan Harun. Bahkan dia mulai mengganti Tuhan Allah nenek moyangnya dengan menyembah berhala, menyembah dewa patung anak lembu emas. Suatu saat Yerobeam ini dengan pasukan tentaranya dan dengan strateginya yang jitu, dia melawan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda yang saat ini dipimpin oleh Raja Abia. Secara hitungan kekuatan, Raja Abia memang tidak sebanding dengan Raja Yerobeam. Kekuatannya tidak seberapa, tapi alamat yang tepat yang dituju kepada Raja Abia adalah yang benar. Jalan kebenaran, dia mengandalkan Allah nenek moyang yang benar. Jadi pada waktu diserang oleh Raja Yerobeam, Raja Abia ini berseru-seru kepada Allah nenek moyangnya, minta pertolongan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Rasul Paulus menasihatkan di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan bahwa supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Inilah yang menjadi pengharapan kita ketika kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan hikmat kekuatan manusia. Di situ Tuhan sediakan ada pertolongan, Tuhan sediakan ada sukacita, Tuhan sediakan ada kemenangan, bahkan Tuhan sediakan keselamatan bagi setiap orang-orang percaya yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-3 dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan yang mati di atas kayu salib, rela menebus dosa manusia, rela menebus dosa setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan di sini dikatakan Yesus Kristus yang mati kemudian bangkit, kebangkitannya dari antara orang mati itu memberikan pengharapan. Pengharapan yang hidup, bahkan warisan kekal dikaruniakan kepada setiap kita. Puji Tuhan, sungguh bangga kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak hanya terbatas kuasanya, tapi Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita, rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa saudara dan saya. Semuanya kita orang-orang percaya diberkati Tuhan, dimenangkan, disediakan berkat pertolongan. Apapun yang menjadi pergumulan kita,
Sungguh kita bangga ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan siapkan pertolongan. Apapun itu permasalahan, seperti kita menghadapi peperangan, mungkin kita menghadapi permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, mungkin kita menghadapi juga permasalahan relasi dengan teman kerja, ataupun mungkin masa depan anak-anak. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, kita siap ketika mengandalkan Tuhan. Tuhan siapkan pertolongan yang luar biasa. Tuhan siapkan juga sukacita, keselamatan, karena lewat kebangkitannya kita dimenangkan, kita dikaruniai keselamatan untuk kita boleh menyampaikan kabar keselamatan itu juga kepada orang lain. Puji Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang mengasihi setiap kami. Kami boleh bangga ketika kami mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Maka Tuhan sediakan pertolongan, Tuhan sediakan sukacita, Tuhan siapkan keselamatan untuk setiap kami yang tahu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau lepas dari Engkau. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mengalami firman-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu saat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.